Film dimulai dengan melihat para biarawati yang sedang beribadah. Lalu seketika itu terdengar ada suara teriakan. Ketika selesai beribadah, terlihat seorang suster yang mencoba keluar dari sana secara diam-diam untuk mencari bantuan medis. Dan dia berjalan menyusuri hutan. Setibanya di suatu kota, suster itu meminta bantuan dari tim Palang Merah Prancis untuk ikut dengannya ke biara. Karena katanya ada seorang suster yang sedang sakit, namun seorang mahasiswi kedokteran bernama, kita sebut saja namanya Maimunah. Yang mendengar ucapan si suster itu menggunakan bahasa Polandia, ia pun akhirnya menyuruh untuk menuju ke Palang Merah Polandia dan meminta bantuan dengan mereka. Beberapa saat kemudian, ketika jam istirahat, Maimunah pun sempat di depan jendela. Namun dari kejauhan ia melihat suster yang tadi sedang berlutut layaknya orang yang sedang memohon. Maimunah pun yang melihatnya akhirnya luluh dan akhirnya bersedia untuk menolongnya. Singkat cerita, tibanya di biara, Maimunah langsung dituntun menuju kamar suster Maesaroh. Terlihat kepala biarawati yang sedang menemani suster Maesaroh dengan cepat. Maka dia pun segera memeriksa kandungan Maesaroh, dan ia menyimpulkan bahwa bayi Maesaroh mengalami sungsang. Maimunah kemudian membaca sebuah buku dan langsung mempraktekannya kepada Maesaroh, dan akhirnya setelah beberapa saat Maimunah pun akhirnya berhasil menolong suster Maesaroh. Ketika selesai dan akan segera pulang, Maimunah mengatakan bahwa ia besok harus kembali dan memberikan beberapa obat untuk Maesaroh. Lalu pada keesokan harinya, Maimunah pun berangkat bekerja seperti biasa. Dan singkat cerita, di sore harinya ketika sudah selesai bekerja, ia pun menempati janjinya untuk kembali datang memberikan obat dan juga memeriksa Maesaroh. Maimunah kemudian memberikan obatnya dan memeriksa keadaan Maesaroh yang bersyukurnya dalam keadaan baik-baik saja. Setelah selesai memeriksa Maesaroh, Maimunah pun dibawa ke ruangan kepala biarawati. Biarawati itu menceritakan bahwa beberapa bulan yang lalu datang beberapa orang dari pihak keamanan yang singgah ke biara. Namun hari demi hari berlalu, mereka malah pada seenaknya sehingga banyak suster-suster di sana yang digenjot oleh keamanan itu guys. Dan salah satunya terjadi kepada si suster Maesaroh yang digenjot oleh keamanan itu. Mendengar hal itu rasa ingin membela, Maimunah pun semakin menggebu-gebu, menyarankan untuk melaporkan kejadian ini kepada Palang Merah Polandia. Namun kepala biarawati menolak karena katanya jika sampai ada yang mengetahui hal itu, bisa-bisa biaranya akan ditutup guys. Maimunah pun bilang kalau hal itu enggak akan terjadi. Dia bersikeras untuk menyuarakan hal ini kepada atasannya. Menyangkut hak asasi mereka, kepala biarawati itu tetap kekeh menolak, dan di sini pada akhirnya Maimunah pun meminta izin untuk diperbolehkan memeriksa para suster secara bertahap. Akhirnya dia pun diizinkan, namun dengan syarat Maimunah enggak boleh bawa teman lain. Pada malam harinya, Maimunah pergi ke sebuah bar dengan rekan dokternya yang bernama Komarudin. Mereka pun berbincang sambil minum minuman cantik. Dan karena suasana yang mendukung, sepulangnya dari sana mereka pun melaksanakan pergenjotan dunia akhirat. Singkat cerita, pada keesokan harinya, Maimunah kembali ke biara untuk memberikan suster-suster yang hamil itu. Terlihat para suster-suster itu mengalami trauma berat dari wajahnya. Dan dari sekian banyak suster yang ada, hanya beberapa suster saja yang mau diperiksa guys. Suster Sutia mengatakan bahwa kebanyakan dari mereka enggak mau diperiksa. Alasannya adalah karena kepercayaan mereka. Alhasil Maimunah pun pulang dengan wajah yang bete. Ketika di tengah jalan, Maimunah diberhentikan oleh pihak keamanan. Mereka memeriksa dokumen dan apa-apa aja yang dibawa oleh Maimunah. Ketika itu mereka berniat untuk menggenjot Maimunah dengan cara bergantian. Untungnya atasan mereka datang sebelum hal itu terjadi. Dia pun menyarankan agar Maimunah kembali ke biara dan pulang lagi saat matahari sudah bersinar terang. Setibanya di sana, Maimunah pun langsung disambut hangat oleh suster Sutiem. Sutiem memberikan sebuah kamar dan dia pun beristirahat di sana. Pada keesokan harinya, biara kedatangan pihak keamanan yang katanya akan berpatroli karena diduga mereka menyembunyikan beberapa musuh. Ketika mereka akan masuk, Maimunah pun muncul dan dia mengatakan bahwa mereka sedang dalam isolasi.
dikarenakan mereka mengalami penyakit flu jenis baru. Setelah mendengar hal itu, mereka pun akhirnya keluar dari biara karena takut tertular. Beberapa saat kemudian, ketika Maimunah akan pulang, ia dihampiri para suster yang berterima kasih karena telah menyelamatkannya barusan. Dan atas kebaikannya itu mereka pun mulai bisa menerima kehadiran Maimunah. Sesampainya di rumah sakit, Maimunah kena semprot atasannya karena telah menghilang seharian. Ia pun diminta untuk pulang dari misi ini jika mengulangi kesalahannya lagi. Setelah itu Komarudin menanyakan kemana aja Maimunah pergi. Maimunah pun menjawab bahwa ia hanya pergi ke suatu tempat dan itu bukan hal yang penting. Setelah selesai bekerja, Maimunah pun pergi kembali ke biara dengan menggunakan sepeda karena takut dicurigai atasannya. Ia lalu memeriksa semua suster yang hamil duluan tadi dan berbicara kepada seorang suster bernama Suster Siti. Suster itu mengatakan bahwa setelah kejadian ini membuatnya merasa dia sangat hancur. Dia berencana untuk keluar dari biara setelah kelahirannya. Namun masalahnya ia hanya memiliki seorang bibi yang mana bibinya itulah yang mengirimnya masuk ke biara ini. Ia pun memiliki rencana kedua dan itu adalah pergi bersama calon tunangannya. Namun ternyata tunangannya itu adalah pihak dari keamanan itu. Setelah itu Maimunah pun diminta oleh Suster Sutiem untuk datang ke kamar kepala biarawati yang katanya mengalami sakit pada bagian paha atasnya. Dan Maimunah mengatakan bahwa dia mengalami penyakit IMS dan untuk memastikannya Maimunah berniat untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Mendengar hal itu ia pun segera menolak pengobatan dari Maimunah. Hari demi hari berlalu, Maimunah pun semakin akrab dengan para suster-suster itu. Mereka sudah menganggap Maimunah sebagai keluarga mereka sendiri. Lantas ketika itu Suster Maesaroh mendatangi Maimunah dan berkata bahwa Suster Juniah baru saja melahirkan secara tidak sadar. Lantas beberapa saat kemudian setelah dibersihkan, Maimunah pun memberikannya kepada Suster Maesaroh karena Juniah nggak keluar nih guys susunya. Maesaroh pun terlihat begitu senang saat itu. Ketika di rumah sakit, atasannya kemudian mengumpulkan para dokter dan perawat. Ia mengatakan bahwa dalam waktu dekat mereka akan mendapat tugas baru karena tugas mereka di Polandia udah selesai. Maimunah pun terlihat sangat sedih karena harus berpisah dengan orang-orang yang ada di biara yang sudah dianggap sebagai keluarga keduanya. Singkat cerita, beberapa hari kemudian Suster Sutiem menghubungi Maimunah dan meminta bantuan dengannya karena beberapa suster yang akan segera melahirkan. Maimunah pun mengajak Komarudin untuk ikut dengannya untuk membantunya. Begitu sampai di sana, mereka pun bertemu dengan kepala biarawati yang menatap mereka dengan jutek. Mereka pun akhirnya membantu dua orang biarawati yang akan melakukan persalinan. Saat itu Maesaroh yang sedang bekerja di dapur melihat kepala biarawati yang keluar dengan membawa anak Suster Juniah. Dan betapa terkejutnya ketika Maesaroh mengetahui bahwa selama ini kepala biarawati hanya meletakkannya di pertigaan jalan. Perasaannya pun hancur seketika dan dia hanya bisa menangis. Dalam perjalanan pulang, singkat cerita, setelah persalinannya selesai, ketika Suster Sutiem sedang menuju ke dapur, ia mendengar suara teriakan seseorang. Ia pun lantas segera memeriksa dan ternyata Maesaroh telah melakukan bunuh diri. Maimunah dan Komarudin pun langsung memeriksanya, namun sayangnya Maesaroh telah berpulang ke dunia alam gaib guys. Singkat cerita, beberapa hari kemudian Suster Sutiem pun mendatangi rumah Maesaroh dan bertemu dengan bibinya. Kedatangannya adalah untuk mengabarkan bahwa Suster Maesaroh sudah berpulang. Sutiem juga memberikan sarung tangan untuk bayi Maesaroh yang katanya dititipkan kepada bibinya itu. Mendengar hal itu bibinya pun kebingungan dan akhirnya terungkaplah sebuah fakta bahwa sebenarnya sikap kepala biarawati enggak pernah mengantarkan anaknya Maesaroh ke rumah bibinya. Tibanya di biara, Suster Sutiem pun segera menanyakan masalah ini kepada biarawati. Kepala biarawati menerangkan bahwa ia sudah menyerahkannya kepada Tuhan Yang Maha Esa guys. Dia sengaja melakukan semua ini demi keberlangsungan biara agar enggak ditutup. Mendengar pengakuan tersebut, Suster Sutiem pun merasa sangat marah sekaligus sangat sedih. Di waktu yang bersamaan, hari kepindahan Maimunah pun semakin dekat. Namun mereka belum juga menemukan solusi untuk anak-anak mereka. Akhirnya Suster Sutiem dan Suster Ani pun mengunjungi Maimunah dan menceritakan semua yang telah terjadi. Mereka bahkan sampai menginap untuk memecahkan masalah ini.
Beberapa hari kemudian ketika para suster tengah menyantap hidangan mereka, Maimunah dan Suster Sutiem pun datang dengan membawa beberapa anak dari sebuah panti. Suster Sutiem dan Maimunah mengatakan bahwa untuk melindungi biara serta anak-anak mereka, dan mereka membawa anak-anak panti untuk diurus dan dibesarkan di biara tersebut sebagai bentuk kepedulian mereka, dan hal itu juga bertujuan agar tak menimbulkan kecurigaan dari pihak kepemerintahan. Semua orang di sana pun setuju akan hal itu kecuali si kepala biarawati yang pada akhirnya hanya bisa mengalah. Dan singkat cerita, 3 bulan berlalu biara itu terlihat lebih berwarna semenjak ada anak-anak di sana. Sementara itu, penyakit yang menimpa si kepala biarawati semakin hari semakin parah. Dia sampai tidak bisa bangun dari kamarnya, guys. Lalu di sisi lain terlihat Maimunah yang menerima surat dari para suster yang di dalamnya juga berisikan foto bersama mereka. Suster Sutiem pun mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Maimunah karena berkat bantuannya kini keadaan di biara semakin membaik. Dan setelah itu film pun selesai.